7328. Mereka yang mendapatkannya dapat memerintahkan semua guntur. Setelah bertanya dan berdiskusi, ia mengetahui bahwa semua anak ajaib sekte tersebut sedang mengasingkan diri atau bepergian ke luar negeri untuk berlatih dan memperkuat diri, menantikan pembukaan Menara Guntur 9 Surga yang akan datang. Ternyata semua murid yang masuk ke Tailei Shenzong berhak mengikuti ujian di Menara Guntur 9 Surga. Setelah diakui oleh Menara Guntur, mereka akan menerima hadiah yang sangat berlimpah. Dan kekuatan guntur di dalam diri mereka akan semakin kuat. Ye Chen mengerutkan kening setelah mendengar ini. Para tetua Xuan Ming tidak memberitahunya berita ini. Dan tidak ada yang datang untuk memberitahunya. Ia baru mengetahuinya setelah berkeliling sekte. Rupanya, tetua Xuan sangat marah karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Ye Chen hanya bisa mencibir. Apa yang disebut seleksi murid inti hanyalah tipuan. Hanya untuk memilih murid terkuat. Menghargai bakat mereka, dan membantu tetua Xuan memasuki Laut Guntur Suci dan mendapatkan kekuatan guntur untuknya. Ketika masa manfaat Ye Chen berakhir, ia ditinggalkan, bahkan tanpa pamer. Para tetua Xuan Ming yang disebut-sebut mungkin tidak pernah memikirkan kepentingan sekte, melainkan hanya keuntungan pribadi mereka sendiri. Namun, ujian di Menara 9 Dewa Petir cukup menarik. Ia juga akan berpartisipasi. Beberapa hari menjelang pembukaan menara, Ye Chen mempelajari sejarahnya. Ternyata pendiri sekte telah menciptakan sebuah ruang melalui kekuatan guntur yang luar biasa, dengan area inti yang dikenal sebagai Menara 9 Dewa Petir. Memasuki menara memungkinkan seseorang untuk menyempurnakan kekuatan guntur mereka dan memadatkan ladang ranjau. Lulus ujian juga memberi mereka warisan dan hadiah yang sesuai. Ini adalah berkah unik bagi para murid sekte Dewa Petir Agung. Dan salah satu alasan mengapa banyak orang mati-matian ingin masuk. 7 hari kemudian, banyak jenius muncul dari tempat peristirahatan mereka. Dan fenomena aneh membubung ke langit di atas sekte. Banyak murid kuat juga kembali dari alam luar, menuai sorak-sorai dari kerumunan. Untuk sesaat, seluruh sekte Dewa Petir Agung ramai dengan aktivitas. Dengan dentang lonceng, Menara 9 Dewa Petir resmi dibuka. Ye Chen mengikuti kerumunan menuju pintu masuk menara. Di luar medan petir, seberkas petir lebar berbentuk berlian menggantung di udara. Puluhan ribu orang dapat berdiri di atasnya. Luar biasa luas dan megah. Saat itu, sejumlah besar orang telah berkumpul di pintu keluar, membanjiri langit, datang dari segala arah, bagaikan aliran tak berujung. Ruang di Menara 9 Dewa Petir berdenyut tak normal. Dan bahkan jika Anda mendekat, Anda dapat merasakan kekuatan petir dahsyat yang terkandung di dalamnya. Saluran spasial yang dibentuk oleh guntur yang meledak perlahan terbentuk dan berangsur-angsur terdistorsi. Itu adalah pintu masuk, yang dijaga oleh beberapa tetua yang kuat untuk mempertahankan bentuk dasarnya. Dan fluktuasi yang dipancarkannya sangat mengerikan. Apakah ini ruang di mana Menara 9 Dewa Petir berada? Ye Chen berdiri di udara, mendongak. Merasakan riak guntur di kehampaan. Rasa takjub membuncah di hatinya. Siapapun yang mampu membuka ruang sekeras itu sendirian pastilah makhluk luar biasa, yang memiliki kekuatan guntur tertinggi. Kekuatan seperti itu melampaui imajinasi orang biasa. Dan bahkan di seluruh alam semesta, itu adalah eksistensi tingkat atas. Waktu dan aturan untuk memasuki Menara 9 Dewa Petir terpampang jelas di atas domain petir. Menara 9 Dewa Petir dibuka selama sebulan, di mana semua murid sekte dapat masuk. Menara 9 Dewa Petir menyimpan banyak peluang, terbagi dalam 9 tingkat. Semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi tingkat yang mereka capai. Hingga saat ini, tingkat tertinggi yang dicapai oleh seorang kultivator guntur jenius dalam sekte Dewa Petir Agung adalah tingkat ke-8. Tidak ada seorang pun yang pernah mencapai tingkat ke-9. Legenda mengatakan bahwa tingkat ke-9 menyembunyikan sambaran petir terkuat di dunia. Mereka yang mencapainya dapat menguasai semua guntur dan menjadi raja petir. Namun, peluang tingkat ke-9 masih tersimpan diam-diam di sana, tak tersentuh selama ribuan tahun. Ye Chen mendengar seruan dan melihat seorang jenius papan atas dari sekte Dewa Petir Agung melangkah masuk. Ia adalah seorang pemuda berambut ungu, tinggi dan tampan. Langkahnya diselimuti kilat ungu. Sungguh anggun dan menawan. Ia berbalik dan tersenyum.
mengundang teriakan dan sorak-sorai dari para kultivator petir wanita. Namun, ada sosok lain yang popularitasnya menyainginya. Seorang wanita cantik jelita dengan rambut hitam tergerai. Ia turun bak dewa abadi yang terbuang, membuat para murid laki-laki terpukau. Keduanya adalah jenius papan atas dari Sekte Dewa Petir Agung. Selama hampir setahun, mereka mengasingkan diri di gua masing-masing, berkultivasi sebagai persiapan untuk pagoda 9 guntur. Beberapa jenius lainnya menyusul, dan sorak-sorai semakin keras. Pendatang baru seperti Ye Chen kurang mendapat perhatian. Terlebih lagi, posisi inti di Sekte Dalam, yang dijanjikan sebelum seleksi, belum terwujud. Meski begitu, beberapa orang memperhatikan Ye Chen dan mulai membahas situasinya. Beberapa murid dalam bahkan mencemooh dengan nada meremehkan. Dia, dengan kekuatan serendah itu, dia masih bisa memasuki Sekte Dalam. Aku pasti sudah menjadi penatua sejak dulu. Ye Chen mengabaikan tatapan-tatapan itu. Matanya hanya tertuju pada terowongan petir hampa. Tatapannya tajam. Dan dengan kilatan tubuhnya, ia melewati kehampaan dan memasuki terowongan. Saat ia masuk, terowongan petir itu sedikit beriak, tetapi dengan cepat kembali normal. Dalam satu hari, banyak sekali kultivator petir dari Sekte Dewa Petir Agung telah berbondong-bondong ke sini, membanjiri negeri itu seperti segerombolan belalang. Bab 7329. Membandingkan dirimu dengan orang lain hanya akan membuatmu marah setengah mati. Menara 9 Dewa Petir menjulang di bawah gemuruh ruang, bagaikan raja binatang buas yang mengerikan bercokol di kehampaan. Tak tergoyahkan bagai gunung, namun megah dengan kehadirannya yang agung. Setiap orang yang memasuki ruang ini, kilatan cahaya menyambar di kedalaman ruang, dan sebuah token kecil muncul. Token ini akan mencatat terobosan setiap orang, dengan jelas menunjukkannya kepada orang banyak. Di akhir bulan, orang yang telah maju paling jauh akan menjadi pemimpin generasi baru Sekte Dewa Petir Agung. Bang, saat Ye Chen melewati gemuruh ruang, suasana di sekitarnya semakin suram, seolah-olah badai sedang terjadi. Semua orang merasakannya. Namun, mereka yang pernah memasuki Menara 9 Dewa Petir sebelumnya sudah terbiasa. Mereka menenangkan diri, terbang rendah, dan menghadapi badai yang mendekat. Mereka yang memasuki Menara 9 Dewa Petir untuk pertama kalinya cukup tercengang. Di atas kehampaan, rasanya seperti air pasang surut, berkumpul dan berkumpul. Guntur memenuhi langit, menyambar liar dan merobek kehampaan. Seluruh kehampaan petir bertransformasi menjadi kekuatan guntur yang tak tertandingi. Seluruh ruang berubah menjadi pusaran yang berputar cepat. Tanpa disadari, mereka menerobos penghalang dan resmi memasuki Menara 9 Dewa Petir. Ini adalah lantai pertama Menara 9 Dewa Petir, yang dapat diakses oleh siapapun. Saat masuk, Ye Chen disambut oleh kilatan petir yang berkilauan. Setelah diamati lebih dekat, ia melihat bahwa kilatan petir itu sebenarnya adalah serangkaian arena padat, berkilauan dalam rona kusam. Kini, di setiap arena, sosok-sosok duduk bersila, masing-masing tenggelam dalam kondisi kultivasi. Sepertinya arena-arena ini adalah tempat latihan di dalam menara. Arena-arena ini penuh sesak, dan banyak murid telah duduk untuk memahami cara-cara hebat Guntur di dalamnya. Guntur melesat di langit. Kilatan cahaya perak yang tiba-tiba. Sementara kilat dari luar masih dapat menembus. Di dalam menara, ia berubah menjadi kekuatan guntur murni, yang dapat diakses oleh semua orang. Di dalam arena, busur petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Menyebar seperti kelopak bunga teratai, menciptakan tontonan yang luar biasa. Setiap hantaman petir disertai gemuruh yang memekakan telinga. Tetapi mereka yang berkultivasi di sini sudah terbiasa. Mereka memanfaatkan setiap momen untuk mengumpulkan setiap kekuatan petir, memperkuat kekuatan mereka sendiri. Setelah menyelesaikan pelatihan mereka di sini, mereka akan melanjutkan ke lantai 2, melanjutkan terobosan mereka. Tentu saja, metode terobosan ini terbatas pada murid biasa. Mereka yang memiliki kemampuan sedikit lebih kuat akan langsung melesat kembali ke lantai 2, bahkan tanpa melirik lantai pertama. Menara 9 Dewa Petir terdiri dari 9 lantai. Dengan lantai pertama diperuntukkan bagi murid baru atau veteran yang telah lama berjuang untuk mencapai terobosan. Semakin jauh seseorang maju,
semakin besar kekuatan petir yang dibutuhkan. Kekuatan petir di lantai pertama tidak cukup bagi Ye Chen. Jadi dia melesat maju, terus melesat lebih dalam. Beberapa murid meliriknya dengan heran, mengingat kekuatannya yang tampak cukup lemah, dikategorikan sebagai level terendah. Dengan kekuatan seperti itu, seharusnya dia fokus berkultivasi di lantai pertama. Namun, Ye Chen dengan mudah memasuki lantai 2 di hadapan orang banyak, membuat beberapa murid di sekitarnya bereaksi dengan kagum. Beberapa orang menggertakkan gigi, berdiri, dan bergegas menuju lapisan kedua penghalang. Tetapi kenyataan begitu kejam, dan mereka terpental kembali. Ye Chen tidak menyadari kejadian ini. Ia sangat cepat dan mencapai lapisan kedua hanya dalam beberapa tarikan napas. Dikelilingi oleh murid-murid yang lebih kuat, mereka bersama-sama menerobos penghalang. Beberapa orang lain menyambut Ye Chen dengan antusias. Ye Chen tidak tahu nama mereka, hanya tahu bahwa mereka kemungkinan besar adalah anggota kelompok murid baru. Yang tidak disadarinya adalah reputasinya yang sangat baik di antara mereka. Selain beberapa orang seperti Tian Leizi yang iri dengan bakat Ye Chen, semua orang dipenuhi rasa terima kasih. Bagaimanapun, Ye Chen lah yang telah menyelamatkan mereka dari bencana. Sebuah rasa terima kasih yang tak terbantahkan. Ye Chen tersenyum dan mengangguk, menanggapi setiap ucapan mereka. Petik 2. Jika seseorang menghormatiku, aku akan menghormatinya. Jika seseorang menyinggungku, aku akan membunuh mereka. Ini adalah prinsip Ye Chen, dan juga merupakan perjanjian Dewa Samsara. Dewa Samsara tentu saja memiliki keyakinan untuk mengatakan ini. Ye Chen mencapai lantai 2, di mana gunturnya bahkan lebih dahsyat dan kekuatan yang dikandungnya bahkan lebih besar. Tapi itu masih belum cukup. Kekuatannya mungkin tampak sederhana, tetapi kenyataannya, itu cukup untuk melampaui dua alam, memungkinkannya untuk melawan musuh yang puluhan kali lebih kuat. Dia melewati penghalang dan mencapai lantai 3. Kali ini, tak hanya para murid, tetapi bahkan beberapa veteran sekte yang kuat pun tercengang. Mereka semua telah melalui proses panjang untuk berhasil mencapai tingkat ketiga. Orang ini, begitu tiba, bagaikan angin puyuh, langsung mencapai tingkat ketiga. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain sungguh menyebalkan. Ye Chen merasakan situasi di tingkat ketiga dan, setelah merenung sejenak, duduk di samping panggung. Ia merasa dirinya sudah menarik perhatian. Meskipun ia yakin mampu mencapai tingkat keempat, ia tak ingin terlalu menarik perhatian. Jadi, ia berhenti di tingkat ketiga. Setelah Ye Chen tenang, tatapan orang-orang di sekitarnya perlahan menghilang, beralih ke tempat lain. Tak lama kemudian, keributan meletus di antara kerumunan. Ye Chen, yang sedang menggunakan kekuatan guntur untuk membersihkan esensi dan sumsumnya, mendengar keributan itu dan membuka matanya. Mendengar obrolan itu, ia menyadari bahwa seorang jenius tingkat atas telah mencapai tingkat ke-6. Jalan masuk terakhir sang jenius tingkat atas ke menara telah berhenti di lantai 6. Kali ini, dalam waktu kurang dari sehari, ia telah menyamai rekornya sebelumnya. Tentu saja, ia akan mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi kali ini. Ye Chen berhenti memikirkan hal ini dan terus menyerap guntur dari lantai 3. Desain menara Dewa 9 Petir sungguh cerdik. Platform petir di bawahnya terasa sangat halus. Bukan terbuat dari batu melainkan logam khusus. Logam ini mengurangi kerusakan akibat petir, membentuk penghalang tipis yang menyaring sisa petir. Ye Chen belum pernah melihat harta karun seperti itu dalam perjalanannya melintasi surga dan segudang alam. Penempa menara petir ini pasti memiliki keterampilan yang luar biasa. Segudang alam begitu luas sehingga katalog 100 artefak Suantian hanya memuat sebagian kecil dari harta karun tersebut. Artefak lain yang tersebar di seluruh dunia fana atau kehampaan diabaikan. Namun, kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan yang tercantum dalam katalog. Ye Chen memikirkan hal ini. Dan dengan pikiran tiba-tiba, ia menuangkan kekuatan petir dalam dirinya ke dalam arena. Cahaya biru redup muncul, menghilangkan kegelapan arena. Seolah diaktifkan, ia memancarkan kekuatan guntur yang samar. Saat berikutnya, Ye Chen melihat awan gelap bergulung-gulung di kehampaan. Dan guntur rendah yang menderu tanpa henti. Seperti binatang buas purba, gemetar dan meraung.
Bab 7330 hancur berkeping-keping. Boom! Guntur bergemuruh di antara awan gelap, diikuti oleh sambaran petir raksasa, merobek angkasa dan menderu turun, tepat mengarah ke Ye Chen di atas ring. Dibandingkan dengan sambaran petir ramping seperti ular di sekitarnya, sambaran petir ini sungguh raksasa. Semua orang tercengang, bahkan sebelum mereka tersambar langsung oleh guntur, kulit mereka terasa sakit menyengat, dan mereka segera mengerahkan sihir guntur untuk melawan. Guntur itu merupakan bencana bagi mereka. Namun, Ye Chen tampak relatif tenang. Ketika petir menyambarnya, tubuhnya bergetar hebat. Rasa sakit menyengat masih terasa di permukaannya. Dan kilat yang menyilaukan menyelimuti tubuhnya, bergemuruh dan melompat, mencoba menembus tubuh Ye Chen. Ye Chen segera mengaktifkan berbagai teknik gunturnya di dalam dirinya. Seolah-olah guntur surgawi telah membentuk cakram berputar, bergemuruh dan berputar, menyatu dengan garis keturunan samsaranya. Kekuatan ini menopang tubuhnya. Ketika guntur surgawi menyambar, petir merah darah yang gelap menahan serangannya, menghasilkan dengungan listrik halus, hasil dari konfrontasi sengit antara keduanya. Kekuatan universal guntur sungguh luar biasa. Layak menjadi metode guntur fundamental yang diwariskan oleh Kaisar Guntur Kekacauan. Ye Chen tak kuasa menahan desahan, lalu segera menarik seluruh guntur surgawi ke dalam tubuhnya, menggabungkannya dengan kekuatan gunturnya sendiri. Ia menemukan bahwa guntur ilahi kekacauan yang tersembunyi di dalam darahnya tampak lebih padat daripada sebelumnya. Setelah menguji ini, Ye Chen memanggil guntur sekali lagi, menghasilkan fenomena yang luas dan tak biasa. Suara tingkat ketiga bergema di seluruh area, menarik perhatian banyak kultivator guntur. Guntur surgawi berwarna putih keperakan bergemuruh turun, menghantam permukaan Ye Chen. Tetapi sekeras apapun mereka mencoba, mereka tidak dapat menembusnya. Sebaliknya, kekuatan hisap aneh muncul di dalam tubuh Ye Chen, menarik kekuatan guntur ke dalam, mengubahnya menjadi gelombang panas bergulung yang menyebar di dalam tubuhnya dan dengan cepat mengalir keluar. Guntur yang liar dan dahsyat itu melonjak melalui meridian Ye Chen seperti gelombang laut, hampir menenggelamkannya. Boom! Namun kemudian, Chaos Divine Thunder mulai melahapnya, memancarkan cahaya keemasan gelap. Ia melesat melawan arus guntur, bagaikan ular piton yang mengamuk, menerjang dengan kecepatan yang luar biasa. Guntur yang dahsyat itu hancur berkeping-keping. Di langit, awan gelap bergulung-gulung saat beberapa sambaran petir menyambar, masing-masing dinetralkan oleh Chaos Divine Thunder. Energi Chaos Divine Thunder semakin kuat. Ye Chen duduk dengan tenang, membiarkan guntur menyambarnya, tak tergoyahkan bagai gunung. Di sudut lantai 3, guntur bergemuruh dan ular-ular perak menari-nari. Pemandangan dahsyat ini mengejutkan para kultivator guntur lainnya. Banyak yang melontarkan tatapan terkejut. Untuk bisa mencapai tempat ini, mereka pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, bahkan mereka yang telah memasuki menara 2 atau 3 kali pun tak akan berani bersikap begitu arogan. Ini adalah provokasi yang jelas dan nyata. Akan aneh jika menara 9 Dewa Petir bisa menoleransinya. Ye Chen mengabaikan tatapan orang lain. Pikirannya terbenam di dalamnya. Terus memanggil guntur surgawi, yang menggelegar dengan keras. Kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya di dalam dirinya mendesak guntur ilahi kekacauan untuk diserap. Upaya terkoordinasi ini begitu efisien sehingga mengejutkan yang lain. Mereka yang tidak tahu akan mengira Ye Chen seorang masokis. Hanya segelintir orang dengan kekuatan besar yang dapat menemukan beberapa petunjuk, tetapi mereka tidak dapat memahami sepenuhnya situasinya. Lagi pula, kekuatan mereka terbatas. 2 hari berlalu dalam sekejap, dan tempat Ye Chen berdiri menjadi pemandangan aneh di lantai 3. Banyak murid yang datang dari lantai pertama dan kedua akan melemparkan tatapan terkejut saat mereka lewat. 2 hari kemudian, Ye Chen perlahan membuka matanya. Tatapannya menyala-nyala. Guntur surgawi di lantai 3 tidak berpengaruh pada penempaan tubuhnya, dan tidak pantas baginya untuk berlama-lama. Selanjutnya, dia akan menuju ke lantai 4. Ketika Ye Chen melesat keluar lagi, kilat menyambar tubuhnya, bercampur dengan kilatan misterius, dan terus berputar. Teknik petirnya terbentuk secara alami dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yang lain mengira Ye Chen sedang mencari lokasi baru untuk pelatihan lebih lanjut.
mungkin mengincar tingkat keempat dalam 10 hari. Bagi seorang murid baru, mencapai tingkat keempat pada pendakian pertama mereka adalah pencapaian yang sungguh luar biasa. Namun kemudian, mereka tercengang. Ye Chen sedang menuju jauh ke tingkat ketiga Menara Guntur, tempat pintu masuk ke tingkat keempat berada. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Ye Chen telah melintasi tingkat ketiga yang luas dan muncul ke dalam kehampaan terdalam, tempat terowongan petir membentang dalam garis lurus. Tanpa ragu, Ye Chen menembus dan memasuki terowongan itu. Beberapa orang di dekatnya, baik yang sedang bermeditasi maupun yang mencoba mencapai tingkat tersebut, tercengang oleh gerakan Ye Chen. Mereka kemudian tertawa terbahak-bahak. Mereka yang memenuhi syarat untuk mencapai tingkat keempat semuanya adalah murid-murid luar biasa dari Sekte Dewa Petir Agung. Terus terang, hanya murid inti dari Sekte Dalam yang memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Murid-murid biasa dan pendatang baru lainnya harus tinggal di 3 lantai bawah. Dari mana datangnya si bodoh ini? Beraninya dia menerobos masuk. Apa dia tidak tahu kalau serangan balasan dari Menara Dewa Sembilan Petir juga sangat serius? Orang-orang ini menyilangkan tangan dan mencibir, menunggu lelucon Ye Chen. Ye Chen tidak peduli dengan kata-kata dan tatapan mereka. Ketika dia bersentuhan dengan tirai cahaya ini, cahaya dingin tiba-tiba berkilat di matanya. Lalu, kilatan petir samar muncul di tinjunya. Bersamaan dengan angin kencang, kilatan itu berubah menjadi langit yang dipenuhi bayangan tinju, dan menghantam tirai petir di depan lorong dengan keras. Bab 7331 bersinar terang. Bung, riak petir memancar dari tinjunya. Semakin kuat. Langit dipenuhi guntur seperti ular yang mengamuk, melilit tubuhnya dan meletus dengan ledakan tumpul. Seketika, lorong yang menghalangi jalan Ye Chen retak oleh tinjunya. Hembusan angin kencang menyapu, lembut dan tanpa bergerak sedikit pun, namun menghancurkan penghalang cahaya, runtuh seperti cermin logam. Saat retakan muncul, Ye Chen melesat menembus lorong, berhasil mencapai lantai 4. Saat ia menghilang, penghalang petir kembali mengembun, utuh seperti sebelumnya, menunggu penghuni menara berikutnya. Para penonton tercengang, bagaimana orang lemah ini bisa menembus penghalang ini? Mereka bingung, mungkin terinspirasi oleh kata-kata Ye Chen. Beberapa orang yang telah bersiap juga mulai menyerang, melepaskan petir yang menghantam penghalang. Tak lama kemudian, beberapa dari mereka berhasil memasuki lantai 4. Namun, saat mereka mencapai lantai 4, Ye Chen telah menghilang. Ye Chen melesat menembus kehampaan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bunga-bunga guntur bermekaran di bawah kakinya, masing-masing meledak dengan dorongan yang kuat. Dorongan ini membawanya jauh ke tingkat keempat. Guntur di sini sangat berbeda dari 3 tingkat sebelumnya. Sementara guntur di 3 tingkat sebelumnya dahsyat dan bergemuruh, guntur di tingkat keempat gelap dan sunyi. Kilatan petir sesekali dan gemuruh badai yang teredam-teredam. Namun kekuatan yang terkandung di dalamnya sungguh mengerikan. Ketika Ye Chen tiba, meskipun masih banyak arena, jumlah orang yang duduk bermeditasi telah berkurang secara signifikan. Masing-masing memiliki aura yang tenang dan kekuatan yang luar biasa. Semua orang tenggelam dalam semangat kultivasi. Ia mengaktifkan panggung petir, dan ledakan yang menggelegar terdengar. Bang! Ah! Awan gelap tiba-tiba muncul. Momentumnya dahsyat dan tak terhentikan. Jelas bahwa guntur di tingkat keempat bukanlah sesuatu yang mudah. Akan baik-baik saja jika tidak meledak. Tetapi ketika meledak, itu sungguh menakjubkan. Guntur itu jatuh hampir tanpa suara, lalu tiba-tiba meletus dengan kekuatan pemusnahan yang dahsyat. Ye Chen seolah memblokir semua informasi eksternal. Kilat di dalam dirinya mengalir bersama darahnya, dan matanya hanya dipenuhi guntur yang mengancam. Bang! Bang! Guntur yang terus-menerus dan menusuk membuat para kultivator guntur yang fokus membuka mata dan menatap dengan heran. Dari mana orang ini berasal? Dia begitu tak kenal takut. Tidakkah dia tahu bahwa guntur tingkat keempat sungguh dahsyat? Bagi mereka, Ye Chen sungguh keras kepala. Namun pikiran Ye Chen sepenuhnya terfokus padanya. Dia bisa merasakan kekuatan kacau di dalam dirinya semakin kuat, perlahan menjadi lebih jelas dan lebih nyata. Ye Chen memiliki firasat bahwa guntur ilahi kekacauan sedang memulihkan kekuatannya dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menjadi fondasi untuk melepaskan semua teknik guntur.
Lapisan petir keempat tampak murka olehnya, melepaskan sambaran petir demi sambaran petir. Masing-masing begitu dahsyat dan kuat sehingga bahkan beberapa kultivator guntur yang kuat di dekatnya pun tercengang. Ye Chen memusatkan pikirannya. Tubuhnya perlahan beradaptasi dengan guntur yang dahsyat itu. Tubuhnya, yang ditempa oleh guntur yang terus-menerus, juga mengalami transformasi. Selanjutnya, Ye Chen mempercepat laju induksi petirnya. Dan hampir semua awan gelap di area tersebut berkumpul di atas kepalanya, melepaskan satu demi satu sambaran kematian yang menghancurkan. Kilatan petir yang menyambar menghujani, menampilkan kekuatan ilahi yang menakjubkan. Para murid petir di lantai 4 juga menyaksikan kejadian ini dan berkumpul. Ekspresi mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka bahkan lebih terkejut ketika menyadari bahwa orang yang memicu kejadian ini adalah seorang murid baru. Apakah orang ini sudah gila? Dan dia bertindak begitu berani. Mereka tak percaya Ye Chen berani menantang keagungan petir di lantai 4. Murid mana yang tidak merasa takut dan waspada saat memasuki menara 9 Dewa Petir untuk pertama kalinya? Hanya sedikit yang sesombong dia. Dialah yang pertama melangkah keluar, menarik perhatian semua orang. 8 hari berlalu dalam sekejap. Menara 9 Dewa Petir sudah sepertiga jalan terbuka. Dan anak ajaib yang telah mencapai lantai 6 itu sudah hampir mencapai lantai 7. Mungkin hanya dalam beberapa hari, dia akan mencapai lantai 7. Berita ini mengejutkan banyak orang. Setelah lantai 5 menara 9 Dewa Petir, setiap lantai sangatlah menantang. Mencapai beberapa level teratas merupakan bukti bakat dan ketahanan seorang kultivator petir. Hingga saat ini, ratusan kultivator petir tangguh di sekte tersebut telah mencapai lantai 5. Dan 17 lainnya telah mencapai lantai 6. Ke-17 orang ini semuanya adalah jenius tingkat atas, murid sejati dari berbagai aula cabang. Mereka membuat iri banyak orang. Hampir semua perhatian tertuju pada para jenius tingkat atas, dan hanya sedikit yang memperhatikan para pendatang baru. Tian Leixi, Wang Cheng, dan Ying Hongyan, setelah melewati kesulitan yang tak terhitung, akhirnya mencapai lantai 4 dalam waktu setengah bulan. Menara 9 Dewa Petir ini sungguh luar biasa. Aku butuh 5 hari penuh untuk berpindah dari lantai 3 ke lantai 4. Wang Cheng, yang masih memulihkan diri dari efek sampingnya, tampak pucat. Ia baru saja menghabiskan seluruh tenaganya untuk menembus tirai petir lantai 4. Ying Hongyan melakukan hal yang sama. Dan setelah mencapai lantai 4, ia menghela napas lega. Hanya Tian Leixi yang tampak lebih santai. Meskipun mereka mencapai lantai 4 bersamaan, Tian Leixi masih memiliki banyak energi tersisa dan yakin ia dapat dengan mudah mencapai lantai 5. Menembus lantai 5 menara 9 Dewa Petir sebagai pendatang baru pasti sangat mengesankan. Ia mengabaikan Wang Cheng dan Ying Hongyan, karena batas yang mereka capai hanyalah lantai 4. Wang Cheng bahkan menemukan panggung batu, duduk bersila, dan mulai memulihkan diri. Kekuatan petir di lantai 4 jauh lebih kuat daripada 3 lantai pertama. Dengan berlatih di sini, kau akan segera mencapai alam baru. Wajah Wang Cheng berseri-seri puas. Pemandangan ini membuat Tian Leixi semakin bangga. Orang yang benar-benar kuat seharusnya berani mencapai ketinggian baru, bukan berpuas diri. Tujuannya adalah lantai 5, 6, bahkan 9 yang legendaris. Namun, Wang Cheng puas hanya dengan lantai 4. Inilah perbedaan antara dirinya dan Wang Cheng. Jadi, tak perlu melebih-lebihkan Wang Cheng. Bagaimana mungkin seekor burung pipit bisa membayangkan ambisi seekor angsa? Ye Xitian, yang bersinar begitu cemerlang selama seleksi pendatang baru, tak terlihat dimanapun. Ia mungkin masih berjuang di lantai 1 atau 2. Memikirkan hal ini, Tian Leixi merasa lega. Ia bertekad untuk mengambil kembali sorotan yang telah dicuri Ye Xitian darinya di konferensi seleksi pada konferensi uji coba di Menara 9 Dewa Petir ini. Bab 7332 sungguh mengerikan. Di tempat lain, Ying Hongyan juga merasakan kekuatan petir terkuras dari tubuhnya. Ia duduk di atas panggung batu, diam-diam menyerap energi guntur. Tubuh Yin-nya yang sangat kuat menyerupai sifat guntur pemusnahan di sini. Jadi ia menyerapnya dengan kecepatan luar biasa. Tian Leixi melakukan penyesuaian singkat dan bersiap untuk maju lebih dalam ke lantai 4. Mereka bertiga merasakan kilatan guntur yang konstan di sana.
Mungkin seorang kakak atau adik senior yang kuat menerobos belenggu mereka. Ayo kita lihat. Mereka segera berangkat. Menuju lebih dalam ke lantai 4. Sejumlah orang telah berkumpul di sana. Terbangun oleh guntur. Mereka keluar dari kultivasi mereka untuk melihat pemandangan di depan mereka. Benar-benar terkejut. Jauh di dalam langit, awan gelap berkumpul. Badai samar dan dahsyat terbentuk. Di pusat badai, mata guntur terbentuk, melepaskan sambaran petir tebal dan kuat yang menyambar ke bawah. Ye Chen duduk bersila seperti Buddha raksasa. Semburan guntur pemusnahan mengalir ke tubuhnya, menutupi seluruh langit dengan aliran yang tak henti-hentinya. Ye Chen bagaikan dewa perang yang diselimuti guntur, melenyapkan semua kontak dengan dunia luar. Dari luar, yang terlihat hanyalah selimut guntur yang tebal, tanpa tanda-tanda keberadaan orang di dalamnya. Bahkan para kultivator guntur yang kuat pun terkagum-kagum dengan pemandangan ini. Lempengan kehidupan orang ini menunjukkan bahwa ia baru saja memasuki Menara 9 Dewa Guntur. Dan pada kunjungan pertamanya, ia telah melepaskan kekuatan yang begitu dahsyat, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dan kekuatan yang tak tertandingi. Bagaimana mungkin kultivasinya begitu rendah, namun ia bisa menimbulkan keributan seperti itu. Bahkan aku pun tak sanggup menahan guntur yang menghancurkan. Beberapa kultivator guntur kebingungan. Kekuatan mereka jauh lebih besar daripada Ye Chen. Namun mereka tak mampu mengimbanginya. Seorang murid yang mampu melepaskan rentetan guntur sekuat itu di lantai 4 sungguh unik. Tak lama kemudian, Tian Leizi dan 3 orang lainnya tiba. Menyaksikan guntur yang menggelegar, Tian Leizi terkagum-kagum. Orang yang berkultivasi di sini pastilah seorang veteran yang tangguh. Seru Tian Leizi dengan hampir yakin. Kekuatan gunturnya sungguh gila. Setelah aku selesai berlatih, aku harus pergi dan meminta nasihatnya. Hati Tian Leizi membara karena kegembiraan. Ia telah mendengar dari banyak orang tentang betapa sulitnya tingkat Menara 9 Dewa Petir ini. Mereka yang mampu mencapai tingkat keempat umumnya adalah kultivator guntur yang hebat. Siapapun yang mampu memanggil guntur surgawi di tingkat keempat dan menimbulkan malapetaka dahsyat seperti itu pastilah orang gila atau jenius, yang tak diragukan lagi memiliki kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, Tian Leizi sangat ingin menyaksikannya sendiri. Ia mempercepat langkahnya dan melesat ke arahnya. Wang Cheng dan Ying Hongyan, yang juga cukup penasaran, mengikutinya, ingin sekali melihat sekilas sosok tangguh ini. Tak jauh dari area itu, beberapa sosok berdiri di udara. Ye Chen pernah melihat 2 di antaranya sebelumnya. Salah satu anak ajaib terbaik Sekte Guntur Agung, pria berjubah ungu. Namanya Lin Tianxuan. Salah satu anak ajaib terkuat di Sekte Guntur Agung. Memiliki kekuatan untuk mencapai tingkat ke-6 dan bahkan mungkin ke-7. Namun, ia tetap berada di tingkat ke-4. Dan yang lainnya ragu dengan niatnya. Siapa orang ini? Dia benar-benar tangguh. Bahkan aku pun tak akan sanggup menahan sambaran petir sebesar ini. Dan orang ini telah menyerap semuanya. Kata Lin Tianxuan sambil tersenyum. Ia mencoba menentukan nasib sambaran petir itu dan identitas lawan yang berada di dalamnya. Namun, setelah mengirimkan personel untuk menyelidiki, mereka menemukan bahwa hampir semua anak ajaib sekte tersebut telah mencapai tingkat ke-5. Jika bukan mereka, lalu siapa orang ini? Saudara Lin, mungkin Anda tidak perlu terlalu terkejut. Tai Lei Shenzong kita adalah sekte paling agung dari garis keturunan kultivasi petir. Pemimpin yang tak terbantahkan. Di dalamnya, banyak bakat terpendam yang berlimpah. Saya bayangkan, banyak yang berkultivasi sendirian, menunggu kesempatan untuk mencapai puncak. Mendengar ini, Lin Tianxuan sangat setuju, karena ia juga telah melalui jalan yang sama. Ia telah mengumpulkan banyak pengalaman, lalu tiba-tiba meraih ketenaran. Orang-orang hanya melihat kejayaannya, tetapi hanya sedikit yang melihat kepedihan di baliknya. Itu masuk akal. Mari kita tunggu dan lihat. Sambil menunggu, Lin Tianxuan melihat wanita cantik bercadar istana muncul kembali di dekatnya. Ia juga salah satu anak ajaib Tai Lei Shenzong, bernama Situ Hujin. Saya tidak menyangka saudara muda Lin juga ada di sini. Anda belum naik menara. Saya pikir saya satu-satunya yang bermalas-malasan. Situ Hujin tersenyum saat ia mendekat. Petir yang ia kendalikan adalah petir putih ilahi yang disebut Pantom. Kakak senior Zhang, kau bercanda. Kekuatanku terbatas.
Kurasa aku hanya bisa tinggal di sini kali ini. Lin Tianxuan mengucapkan beberapa patah kata sederhana, yang membuat Si Tu Hujin mengerutkan bibirnya. Namun, keduanya sedikit penasaran siapa yang menyebabkan guntur di langit. Mereka belum pernah melihat aura itu sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, kilat yang memenuhi tempat sosok itu berada mulai menghilang secara bertahap. Lihat, guntur di sana mulai melemah. Seseorang menyadari sesuatu yang tidak biasa dan berseru kaget. Semua orang juga melihat ke arah suara itu. Hanya untuk melihat bahwa guntur yang semula berputar-putar di langit mulai melemah dan secara bertahap menunjukkan pola seperti gelombang. Setelah guntur menghilang, guntur itu tidak kembali ke posisi semula, tetapi menghilang di tempat. Melihat pemandangan ini, banyak orang terkejut. Karena ini juga berarti orang di dalam telah menyerap semua kekuatan guntur. Betapa mengerikannya bakat guntur yang menghasilkan efek pelatihan seperti itu. Bab 7333 sebuah komentar santai. Sesaat, banyak mata tertuju. Ingin tahu seperti apa orang yang duduk bersila dan berkultivasi. Rasa penasaran tak hanya memenuhi pikiran para tetua sekte, tetapi juga beberapa murid baru, termasuk Tian Leizi dan 3 lainnya. Saat mata yang tak terhitung jumlahnya bertemu, Chaos Divine Thunder di dalam tubuh Ye Chen untuk sementara mencapai titik jenuh. Ia duduk bersila di atas cincin, dan kilat perak tiba-tiba menyelimutinya bagai baju zirah. Jauh di dalam tubuhnya, Chaos Divine Thunder, bagaikan bayi yang cukup makan, perlahan tertidur. Kekuatan yang terkandung dalam guntur ilahi itu telah meningkat beberapa kali lipat. Ye Chen bahkan bisa merasakan kekuatannya yang luar biasa. Cahaya redup guntur ilahi itu menjadi sangat terang, dan fluktuasi aneh perlahan menyebar, membuatnya gemetar. Sepertinya begitu, Ye Chen ragu. Saat ia melihat cahaya hitam yang melayang di dalam tubuhnya berfluktuasi dan menyatu menjadi satu titik. Chaos Divine Thunder, titik-titik hitam muncul di permukaan Chaos Divine Thunder, seperti ion matahari, menyatu sepenuhnya ke dalam kekacauan dan menghubungkannya. Saat guntur ilahi kekacauan dan cahaya hitam bertemu, hati Ye Chen tiba-tiba bergetar, karena ia melihat cahaya yang bersinar. Kemudian, aura kuno yang luas tiba-tiba terwujud, seolah melintasi kehampaan tanpa batas, membawa serta suara iblis kuno yang dalam, dan turun secara terang-terangan. Lahir dari kekacauan, perkasa melampaui langit dan bumi. Di tengah 10.000 petir, hanya aku yang berkuasa. Mantra 16 karakter ini, seperti suara ilahi seorang kaisar agung yang berasal dari ruang dan waktu kuno, diam-diam membangkitkan perasaan aneh yang tak terjelaskan. Bersamaan dengan itu, sebuah segel suci muncul di depan mata Ye Chen, seolah menembus ruang tanpa batas dan diam-diam menyatu dengan guntur ilahi kekacauan. Ribuan petir yang dipanggil oleh Ye Chen juga mengalami osilasi baru, seolah mengambil bentuk. Mereka berputar tanpa henti di atas laut Qi Ye Chen. Ye Chen membiarkan petir itu memasuki laut Qi-nya dan terhubung dengan dantiannya. Pola-pola aneh tiba-tiba beriak, berubah menjadi rune kuno yang misterius dan samar, mengembun menjadi tanda seni bela diri yang menjulang tinggi seperti gunung. Boom! Tanda seni bela diri itu berubah menjadi pola di dalam tubuh Ye Chen, menjadi semakin terang, memungkinkan Ye Chen untuk melihat dengan jelas wujud aslinya. Guntur ilahi kekacauan tiba-tiba berubah menjadi matahari yang cemerlang, memancarkan cahaya yang tak terjelaskan di dalam laut Qi Ye Chen. Dalam sepersekian detik, cahaya biru tua dan pekat terjalin di sekitar tubuh Ye Chen, menyelimutinya. Ye Chen merasakan kekuatan yang tak terjelaskan, merasa bingung, tetapi segera ia tampaknya mengerti. Matahari yang menyala-nyala bersinar dengan kecemerlangan misterius, memancar dengan cemerlang. Pola-pola mistis menyebar di sekujur tubuhnya, memancarkan getaran aneh. Guntur surgawi, jauh di atas langit, tampaknya merasakan sesuatu dan, sekali lagi, mengalami transformasi, terus-menerus melesat ke arahnya. Saat cahaya hitam berputar, Ye Chen menyerap guntur surgawi ke dalam tubuhnya, tenggelam ke dalam matahari hitam yang menyala-nyala. Di tengah matahari hitam, kilatan petir berkelap-kelip terus-menerus, menyatu menjadi busur listrik yang luar biasa lebar, tampak begitu dalam dan dalam. Perubahan ini seolah memberi Ye Chen pencerahan. Ia tiba-tiba memahami sesuatu. Dan saat ia menatap ke kejauhan, pikirannya bergerak.
berubah menjadi seberkas cahaya cemerlang yang melesat ke langit, menembus awan. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya yang ketakutan, Ye Chen justru memilih untuk menghadapi guntur itu secara langsung. Gemuruh. Suara gemuruh yang tiba-tiba menggetarkan bumi meletus dari lantai 4. Diiringi gemuruh guntur. Seolah dunia akan kiamat. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya saling bertautan dan membentuk formasi yang menakjubkan. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Mereka tak pernah menyangka seorang individu seberani itu berani menghadapi guntur surgawi secara langsung. Itulah guntur surgawi yang lahir dari alam guntur. Begitu dahsyatnya sehingga bahkan para jenius tertinggi pun tak berani menantang keagungannya. Kemudian, mereka melihat gemuruh memekakkan telinga meletus dari awan guntur. Petir yang mengamuk menyambar tanpa henti, berkumpul menuju suatu lokasi. Awan guntur di lantai 4. Dalam kondisi ini, tiba-tiba berubah dari kegelapan pekat yang suram menjadi warna merah tua menyilaukan yang membumbung tinggi ke langit. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Guntur yang berkobar itu menyambar selama hampir setengah seperempat jam sebelum berangsur-angsur mereda. Dan sekali lagi, awan gelap berkumpul, disertai angin hitam pekat. Orang ini terlalu gegabah. Dia mungkin sudah dilenyapkan oleh guntur langit sekarang. Ejek seseorang di antara kerumunan. Banyak lagi yang terperangah kaget. Masih linglung. Ayo pergi. Tidak ada yang menarik untuk dilihat. Kita tidak bisa seperti dia. Menyerbu masuk gegabah seperti orang gila. Mereka saling menatap dalam diam. Berniat untuk duduk dan melanjutkan latihan mereka. Namun sesaat kemudian, sebuah retakan muncul di dalam awan guntur, memperlihatkan cahaya matahari yang terik. Kemudian, ia layu dan menggelap, berubah menjadi sesosok manusia. Sosok itu, yang mengenakan jubah hitam, memiliki wajah yang halus dan acuh tak acuh, mata bagaikan bintang. Setiap gerakannya seolah menggemakan ritme langit dan bumi, dan tidak ada tanda-tanda cedera sama sekali. Mereka yang hendak pergi, setelah melihat seseorang lolos dari awan gelap, langsung kecewa dan terkejut. Lalu ekspresi mereka berubah lagi, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Beberapa menatap tak percaya. Jika mereka ingat dengan benar, orang ini pasti anggota baru sekte tersebut. Ia telah selamat dari gempuran guntur, namun ia masih hidup. Melihat aura yang terpancar darinya, keterkejutan yang mereka rasakan tak terlukiskan. Dengan kekuatan sekecil itu, ia tak hanya mampu mencapai tingkat keempat, tetapi ia juga mampu memancarkan kecemerlangan yang luar biasa dahsyat, sungguh tak manusiawi. Semua orang kebingungan. Tetapi Tian Leizi berdiri di sana seperti balok kayu, tak bergerak. Wang Cheng dan Ying Hongyan berdiri di dekatnya. Yang satu menyeringai lebar, yang lain tertawa terbahak-bahak. Tian Leizi, kau tidak akan pergi mencari orang itu. Mintalah nasihatnya. Wang Cheng tak kuasa menahan godaan, dan wajah Tian Leizi semakin memerah. Ia tak pernah membayangkan bahwa orang yang memanggil guntur dahsyat dan menjinakkannya adalah Ye Xitian. Ia mengira Ye Xitian masih 3 tingkat di bawahnya. Ying Hongyan menambahkan, "Ya, Tian Leizi, bukankah kau selalu bersemangat untuk belajar? Sekarang kau punya kesempatan. Mengapa tidak pergi dan mempelajarinya?" Candaan mereka berdua membuat Tian Leizi geram. Namun ia merasa tak berdaya, karena ia memang telah mengucapkan kata-kata itu. "Kalian, berhenti ribut. Aku hanya mengatakannya dengan santai." Tian Leizi berlari pergi seolah kakinya dilumasi. Ia hanya ingin mencari tempat yang tenang. Ye Xitian, yang dipandang rendah olehnya, telah mencapai tingkat kekuatan yang tak terbayangkan. Bagaimana mungkin ia merasa seperti itu? Bab 7334, Reputasi Dewa Reinkarnasi. Seluruh lantai 4 ramai dengan diskusi. Banyak orang yang sebelumnya tidak mengetahui identitas Ye Xitian, kini tertarik dan ingin mengetahui identitasnya. Murid-murid baru menceritakan pencapaian Ye Xitian di masa lalu. Dari inisiasinya, ia telah membunuh binatang jinak petir dalam jumlah rekor, hingga tantangan publiknya kepada murid inti sekte dalam di dojo hukum petir. Dan terakhir, pertahanannya yang berani melawan kekuatan petir tetua Suan. Kabar ini menyebar. Bahkan para murid sekte dalam, yang biasanya sibuk berlatih, pun tercengang. Banyak dari mereka yang terlalu sibuk berkultivasi atau mengurus urusan luar untuk memperhatikan ujian seperti ini.
Pendatang baru ini sungguh tangguh. Sungguh generasi muda mendorong generasi tua untuk maju. Bagus sekali. Bagus sekali. Sekte Tailei Sen kita akan segera melahirkan sosok puncak masa depan lainnya. Mencapai lantai 4 dalam perjalanan pertamanya ke menara sungguh luar biasa. Jadi itu dia. Ku dengar Zhen Xingyu mencarinya di lantai 2 dan 3. Ingin membalas dendam. Ternyata dia sudah sampai di lantai 4. Aku yakin Zhen Xingyu di bawah sana akan segera mendapat kabar. Ketika Zhen Xingyu disebut, orang-orang di lantai 4 terdiam. Hanya menunjukkan rasa iba mereka kepada Ye Chen. Dukungan Zhen Xingyu begitu kuat sehingga bahkan mereka pun tak berani memprovokasinya. Mendengar ini, mata Tian Leixi berputar 2 kali. Dan ia diam-diam bergegas ke lantai 3. Ying Hongyan, yang juga mendengar percakapan itu dari jarak dekat, melihat Tian Leixi menuju ke arahnya. Seolah telah menebak sesuatu. Alisnya sedikit berkerut, dan ia mendengus dingin. Pengecut, Wang Cheng menggelengkan kepalanya. Ia selalu percaya bahwa kultivasi seseorang bisa rendah. Bakatnya pas-pasan. Tetapi karakternya haruslah jujur. Ia sangat meremehkan orang-orang picik dan pengkhianat seperti Tian Leixi. Mungkin kita bisa memberitahu Ye Xitian tentang ini dan membiarkannya bersiap. Wang Cheng menyarankan. Ying Hongyan mengangguk. Berbagi pikirannya. Selain mereka, satu-satunya pendatang baru di lantai 4 adalah si kembar. Namun, si kembar sudah terluka ketika mereka tiba. Apa yang terjadi? Ying Hongyan dan Wang Cheng bergegas ke sisi mereka. Si kembar sangat berbakat dan memiliki penampilan serta tinggi badan yang identik. Meskipun yang satu lebih gemuk daripada yang lain, sehingga mudah dibedakan. Si kembar yang lebih gemuk dengan marah menceritakan kisah mereka. Ternyata mereka telah dipojokkan oleh Zhen Xingyu, yang menuntut informasi tentang keberadaan Ye Xitian. Siapapun yang berani memuji Ye Xitian akan dipukuli oleh Zhen Xingyu dan rekan-rekannya. Mereka berhasil melarikan diri ke lantai 4 saat Zhen Xingyu tidak memperhatikan, sehingga lolos tanpa cedera. Semakin Wang Cheng dan Ying Hongyan mendengarkan, semakin gelap mata mereka. Setelah menyerap guntur surgawi, Ye Chen mencapai bagian terdalam lantai 4. Ia berencana berlatih setengah hari lagi sebelum mencoba lantai 5. Namun, kemanapun ia pergi, ia selalu disuguhi tatapan penasaran. Sesuatu yang tak biasa. Ye Chen agak tertegun. Ia tak menyangka latihannya akan menarik begitu banyak perhatian. Ayo kita tinggalkan lantai 4 sekarang. Ye Chen, yang mengira lantai 5 akan jauh lebih tenang, berencana untuk keluar. Namun, tepat saat ia berbalik untuk pergi, sebuah suara memanggil dari belakang. Ye Xitian, mendengar seseorang memanggil namanya. Ye Chen berbalik dan melihat. Oh, kau juga di sini. Dua orang yang mendekat dari jauh tak lain adalah Wang Cheng dan Ying Hongyan. Latihanmu telah menarik banyak perhatian, dan itu menyebabkan banyak penderitaan. Ying Hongyan mendekati Ye Chen dan berbicara. Apa yang terjadi? Ye Chen bingung. Ia telah berlatih. Tampaknya tidak mengganggu siapapun. Ying Hongyan kemudian menceritakan kejadian di 3 lantai bawah. Zhen Xingyu itu masih menyimpan dendam padamu. Mungkin melihatmu memasuki menara Dewa 9 Petir tanpa perlindungan sekte. Dia ingin membuat masalah. Tapi dia tidak menyangka kau akan mencapai lantai 4. Jadi dia melampiaskan amarahnya pada para pendatang baru di 3 lantai bawah. Dia bahkan melarang para pendatang baru itu berlatih sampai mereka memaksamu keluar. Ying Hongyan menceritakan keseluruhan ceritanya. Sedikit amarah terpancar di wajah cantiknya. Mendengar ini, alis Ye Chen berkerut. Ekspresinya langsung berubah dingin. Dan sedikit amarah menggenang di matanya. Dia tahu bahwa Zhen Xingyu sedang mengincarnya. Dia secara khusus memanggil Ying Hongyan untuk keluar, mengancam akan memberi pelajaran kepada pasangan pengkhianat ini. Entah demi harga dirinya atau demi menyelamatkan para pendatang baru yang terjebak, Ye Chen merasa wajib melakukannya. Ayo pergi ke lantai 2, kata Ye Chen kepada Ying Hongyan dan Wang Cheng. Ying Hongyan mengangguk. Oke, aku percaya pada kekuatanmu. Zhen Xingyu benar-benar arogan. Dia hanya berani menindas kita, para kultivator petir, yang baru saja memulai jalur kultivasi. Kalau itu Dewa Samsara, dia pasti akan menghajarnya sampai babak belur. Dewa Samsara, Ye Chen tercengang mendengar ini. Apa hubungannya ini dengan Dewa Samsara lagi? Ya,
Kalau Dewa Samsara ada di sini, beranikah sosok kecil seperti Zhen Xingyu bersikap begitu arogan? Dewa Samsara adalah jenius muda terkuat di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan leluhur keluarga Hong di alam tertinggi pun dikalahkan oleh Dewa Samsara. Bayangkan betapa kuatnya dia, kata Ying Hongyan serius, dengan tatapan penuh kekaguman di matanya. Bab 7335 Apa yang disebut iman. Di mata generasi muda kultivator baru ini, kekuatan Dewa Samsara dibangun melalui pertarungan satu lawan satu yang berulang. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, ia mampu melawan kuil reruntuhan segudang dan laut terlarang kegelapan. Kekuatan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah. Ye Chen tak kuasa menahan rasa malu. Ia tak pernah menyangka akan dipuji seperti itu. Wang Cheng pun mengangguk setuju. Aku juga berpikir bahwa Dewa Samsara adalah jenius terkuat saat ini. Orang-orang dari kuil reruntuhan segudang itu hanyalah topeng. Ketika mereka bertemu Dewa Samsara, bukankah mereka masih kalah dan melarikan diri? Ye Chen memikirkannya. Ia memang telah berjuang dalam beberapa pertempuran sulit dan menang di saat-saat terakhir. Jadi tak perlu melebih-lebihkan. Saat itu, selain kekuatan dan tekad, keberuntungan juga berperan dalam kemenangan. Tak satu pun dari keberuntungan itu yang boleh diabaikan. Namun, memikirkan Zhen Xingyu, tatapan Ye Chen perlahan berubah dingin. Ying Hongyan juga mengamati Ye Chen dari samping. Ia menyadari bahwa setelah ledakan amarahnya yang pertama, Ye Chen tidak lagi murka, melainkan memiliki ketenangan yang luar biasa. Kilatan dingin terpancar di mata gelapnya, bagaikan binatang buas di kegelapan. Luar biasa bijaksana dan tenang. Nona Ying, terima kasih sudah memberitahuku ini. Aku akan turun dulu. Ye Chen membungkuk dan berkata sambil tersenyum. Tidak perlu sopan antara kau dan aku. Aku masih berutang janji padamu. Ying Hongyan menyelipkan rambutnya ke belakang telinga dan tersenyum. Gesturnya ringan dan santai, namun penuh pesona. Dan banyak murid laki-laki di sekitarnya tak kuasa menahan diri untuk meliriknya. Namun, mata Ying Hongyan hanya tertuju pada Ye Chen. Ia merasa bahwa temperamen Ye Chen sangat mendalam dan sulit dipahami. Dan ia memiliki pesona yang memikat. Ia jelas seorang pemuda yang tampan. Tetapi ia tampaknya telah mengalami pasang surut kehidupan. Terlebih lagi, bakat Ye Chen jauh lebih dari yang terlihat. Ayo, bawa aku ke sana. Ye Chen dan teman-temannya mendekati si kembar. Ia berbicara kepada mereka, tanpa ekspresi. Tetapi Ying Hongyan dan Wang Cheng, yang berdiri di belakangnya, tahu bahwa Ye Chen adalah gunung berapi yang akan meletus. Si kembar mengangguk dan segera membawa Ye Chen turun ke tingkat berikutnya. 1 jam kemudian, mereka mencapai tingkat kedua dengan kecepatan yang sangat tinggi. Menara 9 Dewa Petir ditandai dengan pendakian yang lambat dan penurunan yang cepat. Sementara itu, di tingkat kedua, sejumlah besar orang telah berkumpul. Mereka semua adalah pendatang baru di Sekte Dewa Petir Agung. Ada 70 atau 80 orang, hampir setengahnya. Di depan mereka berdiri beberapa pemuda arogan dengan tatapan tajam dan kekuatan yang luar biasa. Mereka bukanlah tandingan. Para pendatang baru itu mengobrol dan berbisik. Kata-kata mereka syarat dengan kebencian. Beberapa dari mereka dapat naik ke tingkat ketiga untuk berlatih, tetapi terpaksa tetap di sana. Merasa seperti anjing yang diikat. Merasa sangat frustrasi. Di depan mereka, seorang pemuda berjubah biru tua berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tampak bangga dan puas diri. Dia adalah Zhen Xingyu, pemimpin blokade para pendatang baru. Zhen Xingyu berdiri diam. Tidak terburu-buru maupun lambat. Penuh percaya diri. Ia telah menggenggam urat nadi Ye Xitian. Jadi ia tidak takut Ye Xitian tidak akan datang. Dan bersamanya, Ying Hongyan juga akan datang. Kali ini, ia bertekad untuk menangkap pasangan yang berselingkuh ini sekaligus. Sebelum konferensi pengadilan dimulai, ia telah mengumpulkan berita terbaru tentang Ye Xitian dari kakeknya. Ternyata Ye Xitian hanyalah pion yang digunakan oleh Tetua Suan untuk menjelajahi Laut Guntur Suci. Kini, setelah kehilangan tujuannya, ia telah menjadi genangan lumpur, tanpa ada yang berani menolongnya. Dia yakin dengan tindakan Ye Xitian. Jadi dia berani menyerang. Tanpa perlindungan Master Sekte, apa jadinya Ye Xitian? Dia bertekad untuk mendapatkan Ying Hongyan.
Tetapi kakeknya telah berpesan agar tubuh Guntur Yin tertinggi tidak dianggap enteng. Dia harus menunggu sampai Ying Hongyan diterima sebagai murid oleh gadis neter dan diajari seni guntur sebelum bertindak. Dengan begitu, energi Guntur Yin tertinggi yang dirampasnya akan sangat berguna untuk penyembuhan. Zhen Xingyu mengamati para pendatang baru. Ketika mereka awalnya terjebak di sini, beberapa mencoba melawan, tetapi dipukul mundur oleh Zhen Xingyu dan antek-anteknya. Setelah terjebak selama beberapa hari, para pendatang baru itu tidak menyerah. Sebaliknya, mereka mendiskusikan pengalaman mereka dan menjadi lebih dekat. Mereka percaya bahwa Ye Xitian akan kembali untuk menyelamatkan mereka. Namun, beberapa orang mengungkapkan kekhawatiran. Orang-orang yang dibawa Zhen Xingyu bersamanya semuanya adalah tokoh-tokoh kuat di sekte dalam, sangat terampil. Ye Xitian, meskipun cakap, baru saja memasuki ranah kultivasi guntur. Bagaimana mungkin dia bisa melawan para murid sekte dalam yang berpengalaman ini? Tentu saja, mereka tidak menyaksikan kejadian mengejutkan yang disebabkan Ye Chen di lantai 4. Kalau tidak, persepsi mereka saat ini pasti akan berubah. Liu Zeki dan Zhang Yuyu juga murid inti, dan mereka memiliki hubungan baik dengan Zhen Xingyu. Lebih penting lagi, mereka ingin memanjat pohon di belakang Zhen Xingyu. Jadi, mereka menerima undangan Zhen Xingyu tanpa ragu, membantunya memberi pelajaran kepada para pendatang baru ini. Jika masalah ini sampai diketahui dunia luar, mereka mungkin akan dihukum oleh sekte. Tetapi dibandingkan dengan mendapatkan akses ke jalur sumber daya, hukuman ini tidak ada apa-apanya. Aku akan pergi ke lantai 3 untuk melihatnya. Kalian berdua tetap di sini, kata Zhen Xingyu. Lalu pergi. Liu Zeki dan Zhang Yuyu tetap tinggal bersama 7 atau 8 murid inti. Semuanya bertindak sebagai preman. Tak lama kemudian, Liu Zeki, yang sedang mengistirahatkan matanya, tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa. Saat membuka matanya, ia melihat kilatan cahaya di kejauhan. Dalam cahaya itu, sesosok bergegas ke arahnya. Salah satu preman mengenali orang itu, Ye Xitian. Liu Zeki mencibir, "Kau berani datang. Kalau begitu kau takkan pernah kembali." Para pendatang baru itu mendongak ke arah suara itu. Dan melihat itu Ye Chen. Wajah mereka langsung berseri-seri karena terkejut. Ye Xitian kembali. Aku tahu Ye Xitian takkan meninggalkan kita. Suara dari bawah mengagetkan para murid inti yang menjaga mereka. Mereka semua mengerucutkan bibir dengan jijik. Bakat Ye Xitian memang luar biasa. Tetapi tanpa dukungan yang dibutuhkan, bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan Zhen Xingyu? Biarkan aku yang mengurus bocah ini. Saat Zhen Xingyu kembali, dia akan melihat seberapa besar pencapaian kita. Zhang Yuyu mengepalkan tinjunya, menyeringai pada Liu Zeki. Kemudian, bagaikan anak panah dari busur, ia melesat ke atas. Gunturnya yang dahsyat memancar. Aku sudah lama menunggumu. Bersiaplah untuk mati. Lihatlah tinju petir beruang surgawiku. Dan akan kutunjukkan kepadamu kekuatan petir yang sesungguhnya. Zhang Yuyu, sosok kekar dengan otot-otot yang berdenyut, mengepalkan tinjunya dan menghantamkannya dengan kekuatan petir. Ia mengaduk awan petir di lapisan kedua, berderak dan bersiul. Semua serangan petir menyerbu ke arah Ye Chen. Ekspresi orang-orang yang mengikuti di belakang Ye Chen berubah. Mereka tak sanggup menahan tinju petir yang begitu dahsyat.